Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan terkait materi kita tentang perkembangan masyarakat Muslim Nusantara. Ya, sebelum ini kita membahas tentang gelombang Islamisasi Nusantara. Bagaimana kemudian Islam bisa masuk ke Nusantara, melalui jalur apa saja, dan beberapa aspek yang memungkinkan untuk terjadinya syiar Islam di Nusantara, seperti itu ya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perkembangan Islam di Nusantara setelah Islam berhasil masuk atau berkembang di Nusantara. Nah, silahkan disimak videonya ya. Yang pertama, kita akan bicara tentang pembentukan institusi sosial politik Islam. Ya, setelah Islam masuk ke Nusantara, ini memberikan dampak terhadap kehidupan sosial politik umat Islam di Nusantara. Ya, salah satunya yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Ya, yaitu sekitar abad ke-13. Ya, kita tahu pada waktu itu kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu mulai mengalami kemunduran, sehingga pada waktu itu kerajaan-kerajaan Islam itu mulai bermunculan, seperti kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, dan juga kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, ini memberikan satu indikator bahwa umat Islam pada masa itu sudah membentuk sebuah institusi sosial politik ya, berupa kerajaan Islam, bukan lagi kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha begitu ya. Ini menjadi sebuah ciri bahwa kehidupan umat Muslim pada saat itu tidak hanya sebatas hubungan sosial saja, tapi sudah merupakan sebuah hubungan sosial politik ya. Mereka sudah mempunyai kerajaan, berarti mereka juga sudah mempunyai kekuasaan, mengatur wilayah dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Namun pada abad ke-16 ini berlangsunglah proses konsentrasi kekuasaan yang dilakukan oleh salah satunya yaitu orang-orang Portugis pada saat itu ya. Ini menjadi satu bentuk perkembangan juga ya, yang perlu diingat bahwa sekitar abad ke-13 itu sudah mulai bermunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai begitu ya. Kemudian juga sampai merambat ke Jawa. Kenapa sih bisa berkembang begitu pesat? Karena pada saat itu basisnya itu perdagangan ya. Orang berdagang tidak hanya di satu tempat, mereka berdagang ke tempat-tempat lain di Nusantara. Ini yang kemudian mempercepat berkembangnya Islam di Nusantara. Apalagi Nusantara merupakan wilayah yang banyak terdiri dari kepulauan begitu. Nah, ini menjadi salah satu hal positif juga kenapa kemudian Islam mampu berkembang dengan cepat pada saat itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perluasan dan konfrontasi politik. Ketika Islam sudah mulai berkembang, ya, sudah mulai berkembang di Nusantara, umat Islam pada saat itu mempunyai peran politik yang sangat luas. Nah, peran inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan islamisasi ke wilayah-wilayah yang luas tadi di sekitar Nusantara. Tetapi kemudian ketika Islam sudah mulai berkembang, ini ada faktor-faktor politik, ekonomi yang begitu kuat, yang itu justru mengakibatkan adanya pergesekan di antara kerajaan Islam itu sendiri. Ya, yang namanya politik, ekonomi begitu ya. Ketika sudah saling menguasai satu sama lain, biasanya mereka sudah berpikir untuk
memperebutkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Ini juga kemudian tidak memandang bahwa wilayah itu dikuasai oleh umat muslim atau bukan. Intinya mereka ketika mereka sudah berpikir dari aspek politik begitu ya, mereka yang terpenting bisa menguasai sebuah wilayah. Mereka yang terpenting mendapatkan keuntungan yang besar dari wilayah tersebut begitu. Nah, ini yang kemudian justru menimbulkan perebutan kekuasaan antar umat muslim itu sendiri ya. Sehingga antara kepentingan politik, ekonomi itu mengalahkan kepentingan agama. Dan kepentingan agama, politik, ekonomi itu kemudian berjalan bersama-sama. Dalam hal ini di satu sisi mereka memperebutkan antara kekuasaan begitu ya, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan wilayah perdagangan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Islam juga mulai berkembang sampai ke wilayah-wilayah yang terpencil karena mereka juga ekspansinya itu sangat luas begitu. Ini yang membuat pada saat itu hal-hal yang menciptakan sebuah konflik ya, konflik antar umat Islam sehingga kekuatan mereka itu mulai melemah. Nah, semakin melemahnya kekuatan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum kolonialis. Nah, sampai akhirnya terjadilah kolonialisme dan peminggiran politik Islam. Ya, ini berawal ketika umat muslim pada saat itu yang mempunyai kekuatan yang besar, yang kuat karena persatuan dan kesatuan mereka. Kemudian karena persoalan politik dan ekonomi mereka sampai terpisahkan, maksudnya mereka sampai terjadi sebuah perpecahan di antara antar umat muslim. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum kolonialis untuk memanfaatkan struktur masyarakat lokal yang tidak sama dalam pemahaman agama ya, karena di sini ada istilah kaum santri dan kaum abangan. Ini juga dibahas juga dalam teorinya Clifford Geertz ya. Silahkan kalau ada yang mau belajar atau mendalaminya silahkan. Intinya di sini mereka berpikiran bahwa ada kaum-kaum seperti kaum-kaum masyarakat pinggiran, masyarakat lokal. Mereka kan tidak mengenal politik begitu. Jadi mereka diharapkan hanya menganut Islam secara ritual saja, ya. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang lainnya, nah ini kemudian bisa bergerak di bidang sosial budaya saja gitu. Jadi mereka tidak diarahkan untuk bergerak di bidang politik karena itu akan mempengaruhi kekuasaan kolonialis ya. Nah, kemudian datanglah seorang tokoh yang bernama Sunok Hungroch. Ini tidak asing ya bagi kita, yaitu seorang ahli tentang Islam pada tahun 1889. Dia memunculkan teori tentang politik Islam. Ya, dia berdalih ingin membebaskan umat Islam dari umat muslim dari belenggu. Kemudian ingin memberikan persamaan hak kepada umat-umat muslim dengan adanya tiga kategori, yaitu yang pertama yaitu golongan umat muslim yang hanya bergerak di bidang agama murni saja atau ibadah. Kemudian golongan umat muslim yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga di bidang politik. Tapi di bidang politik ini kemudian diawasi secara ketat supaya mereka itu tidak membentuk sebuah kelompok yang fanatisme Islam. Maksudnya mereka memberontak terhadap pemerintahan kolonialis. Ya, inilah yang kemudian membuat mereka umat-umat Islam, orang-orang elit politik itu kemudian mereka lebih lebih berpindah atau lebih memilih untuk bergerak di bidang sosial kemasyarakatan karena di bidang politik mereka dibatasi ya. Ini merupakan awal
kenapa pada saat itu kekuasaan umat muslim itu mulai memudar, karena elit politik pada saat itu mulai berpindah bukan di bidang politik tapi di bidang sosial kemasyarakatan, karena pada saat itu mereka dibatasi ya pergerakannya. Nah ini padahal sebetulnya misi dari Snok Hungroch ini, adanya politik Islam ini ya di sisi lain karena mereka tidak menginginkan terbentuknya kelompok-kelompok pemberontakan terhadap kolonialis. Jadi mereka lebih memusatkan masyarakat dalam dua bidang sebetulnya, yaitu bidang agama dan bidang sosial kemasyarakatan. Ya, di sisi lain Snok Hungroch ini memberikan sistem pendidikan. Dia menawarkan pendidikan untuk kaum pribumi dengan alasan supaya supaya orang pribumi itu bisa mengadopsi budaya-budaya barat. Jadi membuat kita itu menjadi kebarat-baratan begitu. Jadi mereka membuat sebuah pendidikan dengan sistem kolonialis yang harapannya mereka bisa melahirkan kaum-kaum pribumi yang budayanya itu kebarat-baratan begitu loh. Ya. Tapi kemudian ada dampak-dampak dari kebijakan yang diambil oleh Hungroch. Yang pertama, menurut Alwi Shihab, pandangan Hungroch bahwa Islam dapat direduksi hanya menjadi sebuah agama ritual sepenuhnya keliru. Justru modernisme Islam sebagian disebabkan oleh satu aspek ritualnya, seperti pelaksanaan haji. Nah, ketika pelaksanaan haji ini kan diperbolehkan ya pelaksanaan haji karena ini merupakan bagian dari ritual ibadah umat Islam. Nah, ternyata ketika pelaksanaan haji ini umat muslim di seluruh dunia itu kan bertemu, kemudian mereka saling bertukar gagasan dan pengalaman di sana. Nah, ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang sangat bagus ya, revolusioner sekali untuk modernisme Islam pada saat itu. Justru dari sana mereka dapat mempunyai gagasan bagaimana melakukan pembaharuan Islam, bagaimana kemudian memerdekakan kaum muslim, kemudian membuat kemudian mereka mempunyai konsep pemikiran kemerdekaan muslim untuk daerah Asia Tenggara dan lain sebagainya. Ini awalnya dari pelaksanaan haji itu sendiri. Kemudian di sisi lain, kebijakan pendidikan untuk penduduk pribumi yang awalnya dirancang untuk membaratkan justru memiliki efek yang tak terduga, yaitu munculnya sekelompok kecil elit tampil sebagai pemimpin gerakan nasionalis yang sadar diri. Ya, ini nanti yang akan menjadi cikal bakal lahirnya organisasi-organisasi pergerakan, organisasi-organisasi nasionalis ya, seperti nanti adanya Budi Utomo, kemudian sampai nanti berkembang kepada Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, kemudian dan yang lainnya. Nah, dengan demikian awal abad ke-20 kesadaran politis umat Islam mulai tumbuh. Jadi ini perkembangan dari mulai Islam, perdebatannya itu kan Islam dulu masuk dari mulai abad ke-7, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 ya, sekitaran itu. Dari mulai abad ke-13 itu muncul kerajaan-kerajaan Islam. Ini membuktikan bahwa pada saat itu Islam sudah mempunyai institusi politik ya. Mereka sudah mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Sampai akhirnya mulai abad ke-16 ada hegemoni yang dilakukan oleh Portugis dan dilanjutkan oleh Belanda begitu ya. Oh, sebentar. Ada yang dilakukan oleh Belanda sampai kemudian Belanda menciptakan sebuah
perserikatan, yaitu VOC, yang pada saat itu diniatkan untuk mendirikan sebuah sarekat dagang. Tapi ternyata mereka mempunyai niatan untuk memperebutkan kekuasaan, kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari sistem perdagangan, dan ini yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan politik yang namanya divide et impera, ya, politik pecah belah. Politik inilah yang kemudian memecah belah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Bagaimana membuat mereka itu saling memperebutkan satu sama lain. Bagaimana membuat mereka itu saling memerangi satu sama lain. Ya, kemudian nanti Belanda berada di salah satu pihaknya, dan ketika pihak itu menang, kerajaan itu harus tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Kalau tidak mau tunduk, ya kerajaan itu nanti akan diobrak-abrik oleh pemerintahan kolonialis Belanda pada saat itu. Ini yang kemudian membuat suasana politik di Nusantara pada saat itu mulai melemah, ya, kekuasaan mulai melemah, sampai akhirnya datanglah Snok Hungroj yang berdalih mempunyai pandangan tentang Islam dan ingin membebaskan umat muslim, tapi sebetulnya dia sama saja ingin visinya sama, ya, ingin membaratkan umat muslim di Nusantara. Tapi justru kebijakan-kebijakan Snok Hungroj ini yang kemudian memberikan kebangkitan terhadap pemikiran-pemikiran umat muslim di Nusantara, sampai akhirnya awal abad ke-20 kesadaran politis umat Islam itu mulai tumbuh. Nah, ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana kemudian perkembangan Islam dari mulai pra-kemerdekaan, kemudian saat kemerdekaan, sampai pasca kemerdekaan. Yang nanti kita akan membahasnya bagaimana tentang kondisi atau perkembangan sistem perkembangan keulamaan di Indonesia. Bagaimana lahirnya para ulama-ulama besar di Indonesia. Itu juga nanti akan mulai muncul, dan nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya, ya. Terima kasih. Demikian itu tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.